Rambo adalah pahlawan perang yang diberhentikan dengan hormat. Bukannya menikmati kejayaan negaranya, ia malah merantau kemana-mana. Dalam perjalanan melalui kota, dia ingin makan dan istirahat sebentar. Dan diselidiki dengan dingin oleh polisi sepanjang perjalanan. Melihat Rambo dengan rambut acak-acakan dan baju sobek, dia terlihat seperti seorang pengemis. Kapolres berpura-pura meminta Rambo masuk ke dalam mobil dan ingin memberinya waktu istirahat. Di dalam mobil, Rambo bertanya kepada polisi apakah ada tempat makan terdekat. Polisi mengkritiknya dan menyuruhnya mencari di tempat lain. Rambo bertanya balik, apakah aku dilarang makan di sini? Polisi berkata karena kamu melanggarku. Akibatnya, dia diusir 30 mil keluar kota. Kemudian Kapolres merasa puas dan berbalik untuk pergi. Rambo menolak untuk menyerah setelah menyesuaikan kerah bajunya. Mulai berjalan lagi ke arah kota. Aku tidak menyangka menghadapinya nanti akan menjadi perang. Saat itu, Kapolres melihat ke kaca spion dan memperhatikan sisi ini. Polisi mencoba menuduhnya melakukan kejahatan yang tidak berdasar. Pada saat yang sama, bawa dia ke departemen kepolisian untuk diinterogasi. Dia bahkan secara khusus diberitahu oleh pihak berwenang setempat untuk memberinya pelajaran. Wakil polisi memaksa Rambo mengambil sidik jari dan mengaku. Lalu menyeret Rambo ke dalam penjara dan melepas bajunya. Dari luka di tubuhnya, terlihat betapa brutalnya perang yang dia lalui sebelumnya. Namun Wapolsek tidak memperdulikan hal tersebut, dan langsung menggunakan senjata air bertekanan tinggi. Bidik Rambo yang ganas dan tembak. Karena kejahatan yang memalukan ini, dia memilih untuk menanggungnya. Saat mereka hendak mencukur kepala Rambo, tatapan tajam pisau itu mengingatkannya pada situasi di mana dia pernah dianiaya dan disiksa. Aku langsung kehilangan kendali dan tidak bisa menahan diri lagi. Rambo menghajar beberapa orang dan mengambil kembali pisau tentara yang biasa dibawanya. Sejak polisi menyerbu keluar, lalu menghentikan sepeda motor dan segera melarikan diri. Kapten Rambo tidak bisa ditangkap dan menolak menyerah. Segera pengemudi itu mengikuti dari belakang dan mengejarnya hingga ke dalam hutan. Saat melewati jalan sempit, mobil Sheriff akhirnya jatuh dari tebing. Namun jalan di depan mobil sulit untuk dilalui Rambo. Dengan tegas meninggalkan sepeda motornya dan melarikan diri ke hutan. Setelah itu, mereka bersiap memasuki gunung. Rambo ditangkap dan dipaksa masuk ke dalam jurang berkarpet. Sejak melihat karpet setinggi 1000 kaki dan hutan lebat di bawahnya, Rambo agak ragu-ragu. Tapi bawahan yang dipimpin oleh kepala di belakang sudah melihat ke sisi ini dan mencari. Dia tidak punya pilihan, aku hanya bisa mengambil resiko dan merangkak menyusuri tebing hingga ke dasar. Aku pikir dia bisa lolos begitu saja, tapi musuh tentu saja menggunakan helikopter. Wakil petugas polisi di samping baru saja melihat dan menemukan Rambo. Lawan tidak ragu-ragu dengan hidup atau mati Rambo. Begitu aku melihatnya, aku langsung melepaskan tembakan. Tepat di saat genting, Rambo hendak ditembak dan dibunuh oleh wakil Sheriff. Rambo tidak rela menjadi pencari nafkahnya. Di saat hidup dan mati, dia melompat dari langkan ke bawah.